Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Materi kita kali ini adalah pengenalan PHP dan algoritma pemrograman dasar. Kenapa kita perlu mempelajari materi ini? Karena nanti contoh bahasa pemrograman yang akan kita gunakan dalam konsep struktur data dalam pembelajaran kita adalah PHP. Walaupun sebenarnya struktur data ini diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman lainnya, namun demikian kita dalam belajar perlu mengambil salah satu contoh bahasa pemrograman sehingga nanti selain kita tahu konsep-konsepnya, kita juga akan memahami contoh-contoh implementasinya. Dalam hal ini kita akan mempelajari menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, outline belajar kita nanti kurang lebih seperti ini ya. Materi kita nanti kita akan belajar yaitu server dari web PHP, yaitu menggunakan Laragon ya. Teman-teman nanti bisa juga menggunakan SAM. Namun demikian dalam materi yang saya sampaikan saya akan selalu menggunakan Laragon ini. Sehingga nanti teman-teman yang menggunakan SAM boleh, tapi harus menyesuaikan dengan materi ini. Namun demikian jangan khawatir ya teman-teman sekalian. Untuk materi tentang SAM ya, di channel YouTube saya ada beberapa materi yang menerangkan tentang SAM sehingga teman-teman juga bisa melihat materi tersebut. Namun demikian di sini saya sampaikan mengenai penggunaan Laragon, yaitu penggunaan dasar ya, dari instalasi, kemudian mengelola proyek dan beberapa catatan penting lainnya. Kemudian kita juga akan belajar sedikit tentang algoritma dari pemrograman PHP ya. Namun di sini tidak lengkap ya. Di sini nanti kita sekilas saja. Kita akan belajar penulisan statement sampai nanti petik tunggal dan petik ganda dalam pemrograman PHP. Oke, kita masuk ke materi pertama. Untuk instalasi nanti sudah saya buatkan videonya ya. Teman-teman bisa melihat melalui channel YouTube saya ya. Yang pertama untuk instalasi Laragon, teman-teman bisa mengunduh installernya melalui situs resminya yaitu https://laragon.org. Nanti juga bisa saya sediakan juga link downloadnya melalui deskripsi pada video ini. Kemudian nanti silahkan jalankan installernya dan ikuti petunjuk untuk menginstal Laragon di komputer teman-teman sekalian. Setelah selesai, Laragon bisa dijalankan ya. Nanti dalam channel yang saya sediakan nanti di deskripsi linknya, teman-teman juga bisa melihatnya di situ cara lebih detailnya. Nah, nanti bisa merujuk ke sini. Ini linknya nanti saya sertakan di deskripsi juga. Langkah yang kedua yaitu membuat proyek baru. Untuk membuat proyek baru dalam Laragon, langkahnya adalah membuka root folder Laragon, kemudian buat folder baru sebagai nama proyek baru. Oke, untuk bagian ini saya demonstrasikan ya. Nah, demonstrasinya kita mulai dari menjalankan Laragon yang sudah saya install di komputer saya ya. Untuk membuat proyek baru kita klik root ini ya. Kemudian misalnya dalam satu kali sesi perkuliahan ya, kita buat satu proyek baru ya. Misalnya di sini adalah karena mata kuliahnya adalah struktur data ya, 2023. Karena ini mata kuliah ini struktur data yang kedua ya, 2023-2 ya. Kemudian struktur data. Ingat di sini jangan menggunakan spasi ya. Teman-teman kalau mau memisahkan kata gunakan underscore saja. Oke, kurang lebih untuk membuat proyek seperti itu. Proyeknya sudah jadi. Lanjut kita mulai coding PHP ya. Untuk mulai coding PHP ya, kita buka folder tadi ya. Menggunakan Windows Explorer atau menggunakan IDE favorit ya. Di sini nanti saya demonstrasikan menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman nanti yang menggunakan Notepad++ nanti silahkan menyesuaikan ya. Tampilan Visual Studio Code nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita bekerja di sini ya. Kalau sudah ada proyeknya ini nanti bisa ditutup dulu ya. Klik di tempat kosong, kemudian nanti remove folder from workspace ya. Nah, jadi nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita open folder ya. Nanti kita buka proyeknya ya. Di direktori kita ya, direktori root dari ini ya, Laragonnya ini. Atau teman-teman kalau lebih praktis lagi ya, caranya adalah klik di sini ya. Kemudian kita lihat proyek kita, kemudian kita klik kanan.
open with code ini ya. Nah, untuk cara install Visual Studio Code nanti teman-teman banyak ya referensinya di internet ya, atau nanti saya sediakan juga di channel saya ini ya. Linknya nanti saya sediakan di deskripsi atau di komentar ya. Oke, ketika tadi kita buat proyek baru ya dan membukanya menggunakan Visual Studio Code ya, nanti akan tampil di sisi sini. Nah, ini nama dari folder proyek kita ya. Ini yang tidak kita pakai bisa kita tutup ya. Kemudian ini bisa kita full screen kan. Dalam folder proyek kita akan melihat file index PHP. Ini belum kita buat ya. Ini adalah file utama untuk proyek PHP kita. Oke, misalnya di sini kita atur ya, kita buat folder baru ya, misalnya PHP pertama Priyadi ya. Oke, di sini kita buat folder baru ya. Kemudian di dalamnya ya, kita klik di sini ya. Kita buat file index.php. Nah, seperti itu. Kemudian buka file index.php tadi dengan text editor kita ya, dan kita mulai menulis programnya. Oke, nanti kita ada contoh kode program sederhana ya, misalnya kita mencetak tulisan halo PHP gitu ya. Oke, misalnya untuk membuat kode program PHP ya, yang pertama kita harus membuat tag PHP seperti ini ya. Kemudian kita juga harus membuat penutup tag PHP seperti ini. Sebagai contoh sederhana, misalnya kita menulis echo ya, seperti ini ya. Kemudian dalam tanda petik ya, halo PHP Priyadi ya. Oke, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ya. Berikutnya adalah cara menjalankan proyek ya. Untuk menjalankan proyek ya, pastikan server kita nanti sudah jalan ya, yaitu dengan cara klik start all ini ya. Oke, setelah klik start all, kita bisa pilih menu www lalu pilih nama proyek yang kita buat sebelumnya ya. Oke. Sebenarnya kita bisa pilih menu di sini ya, kemudian kita pilih www ya. Kemudian proyek yang baru saja kita buatkan ini ya, 2023-2 kemudian underscore struktur data. Oke, kita klik di sini ya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Karena tadi proyek kita ada di dalam sub proyek utama kita ya. Kalau kita lihat di sini, ini proyek utama kita dan di sini adalah sub folder proyeknya. Sehingga untuk membuka program pertama kita harus masuk ke subfolder proyek kita ya. Nah, nanti dia akan menampilkan tulisan seperti ini ya, sesuai yang sudah kita kodekan nanti di sini. Kalau kita nanti menggunakan index PHP seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Jadi cara menjalankan program kita nanti kurang lebih seperti ini ya. Sebenarnya tidak harus dari sini juga ya. Kita juga bisa langsung menuliskan dari alamat browsernya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, yaitu kita ini ya, diarahkan ke sini ya, 2023 struktur data.test ya. Ini tidak harus .test ya, karena ini sudah saya setting ya. Tapi setelah alamat folder ini ya, nanti kita akan diarahkan setelah alamat host ini nanti kita akan diarahkan ke alamat foldernya ya di sini ya. Nah, alamat foldernya yaitu PHP pertama ya. Sehingga nanti kalau di sini ada program lainnya, nanti kita akan mengaksesnya melalui pemanggilan file setelah tanda garis miring ini ya. Kemudian mengelola proyek dan catatan penting ya. Kita dapat menambahkan file PHP baru atau file lain yang diperlukan dalam folder proyek kita. File dengan nama index PHP akan dijalankan otomatis ketika folder proyeknya dibuka. Sedangkan file dengan nama lainnya akan ditampilkan dalam bentuk list file program dan hanya akan dijalankan ketika file program tersebut dijalankan ya. Oke, nanti contohnya seperti ini ya. Kalau ini adalah PHP pertama, misalnya kita buat subfolder ya, bukan di sini, tapi di sini ya. Nah, di sini misalnya PHP kedua. Oke, seperti itu ya. Kali ini kita akan membuat program PHP tapi tidak dengan nama indeks seperti ini ya. Misalnya di sini adalah program PHP kedua Priyadi ya. Titik, jangan lupa ekstensinya PHP seperti ini ya. Nah,
Ketika nanti kita masuk ke folder ini ya, yaitu PHP kedua. Oke, nanti kita simulasikan di sini ya. Kalau yang tadi kan ini folder PHP pertama Priyadi ya. Oke, kita hapus ini ya. Nah, sekarang di sini ada dua folder ya. Yang pertama adalah PHP kedua, sedangkan yang kedua adalah PHP pertama. Ini sebenarnya terbalik ya. Ketika kita masuk ke sini, kita akan langsung dihadapkan dengan tampilan hasil program. Sedangkan kalau kita masuk ke sini, kita masih melihat file program yang perlu dijalankan ya. Jadi ketika nama filenya tidak indeks PHP, dia hanya menampilkan list file yang ada di dalamnya ya. Oke, setelah seperti ini kita baru bisa masuk di sini ya. Karena ini belum ada programnya ya. Oke, misalnya kita buat program di sini PHP, kemudian echo ya. Echo misalnya ini hula gitu ya. Oke, setelah itu nanti baru ya di sini dia akan tampil ya. Hula seperti ini. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Kita masuk ke berikutnya ya. Oke, tadi ada catatan penting juga ya. Dalam perkuliahan ini disarankan buat satu folder baru untuk digunakan selama perkuliahan. Sub proyek yang akan dibuat ke depannya diatur dengan membuat folder subfolder baru di dalamnya ya. Dengan seperti itu nanti proyek-proyek yang digunakan selama perkuliahan akan menjadi lebih tertata dengan rapi. Panduan bagi yang menggunakan SAM dapat melihat video berikut ini ya. Jadi yang saya sampaikan hanya yang menggunakan Laracon saja, sedangkan teman-teman yang nanti menggunakan SAM bisa melihat panduan yang ada di sini ya. Oke, kita masuk ke algoritma. Yang pertama adalah penulisan statement dan variabel ya. Untuk algoritma ini yang saya sampaikan hanya dasar-dasar yang sering digunakan saja. Sedangkan nanti lebih detail mengenai algoritma pemrograman PHP atau algoritma pemrograman yang nanti mungkin disampaikan dalam bahasa pemrograman lainnya, teman-teman ada mata kuliah tersendiri. Dan saya yakin setelah teman-teman mengikuti ketika teman-teman mengikuti ini, saya yakin teman-teman sudah mengikuti mata kuliah algoritma pemrograman, tapi menggunakan bahasa pemrograman yang lainnya. Algoritma yang pertama mengenai penulisan statement dan variabel PHP. Pernyataan atau statement PHP menggunakan akhiran semikolon seperti ini. Nah, tadi sudah ada contohnya ya, seperti ini ya. Misalnya di dalamnya ada tulisan halo PHP ya, kemudian diakhiri dengan titik koma seperti ini, atau dalam istilah Inggrisnya adalah semikolon. Berikutnya, variabel dalam PHP harus diawali dengan $sign atau tanda seperti ini ya. Nanti kita akan membuat variabel. Setelah tanda dolar harus diikuti dengan karakter pertama berupa huruf atau underscore seperti ini ya. Kemudian karakter kedua dan seterusnya bisa menggunakan huruf. Angka atau underscore, kedua dan seterusnya bisa menggunakan huruf, angka atau underscore. Variabel dalam PHP tidak bisa diawali dengan angka ya. Jadi yang diperbolehkan underscore ya. Kemudian berikutnya bisa menggunakan karakter sembarang, tapi hanya diperbolehkan huruf ya. Ini huruf ya. Angka juga boleh atau underscore juga boleh lah ya. Tapi untuk variabel pertama ya tidak bisa menggunakan angka ya. Minimal panjang variabel adalah 1 karakter setelah tanda dolar ini ya. Contohnya nanti seperti ini. Oke, untuk penjelasan ini nanti kita eksplorasi ya biar teman-teman mungkin lebih memahaminya. Oke, kita di sini kita buat proyek baru ya, sub proyek baru lah istilahnya ya. Oke, misalnya PHP variabel seperti ini ya. Oke, di dalamnya kita buat ini ya, variabel underscore PHP ya. Jangan lupa di sini ekstensinya adalah PHP ya. Oke, misalnya kita buat tag pembuka PHP seperti ini, dan ini adalah tag penutupnya ya. Oke, nah untuk variabel PHP ini tidak perlu deklarasi ya. Kita bisa langsung membuat, misalnya di sini adalah $A ya. Oke, kita sesuaikan dengan contoh yang ada di sini ya. Nama misalnya ya. Nama sama dengan misalnya adalah Priyadi ya. Untuk mencetak variabel ya kita gunakan echo atau nanti bisa menggunakan print juga ya. Nama. Oke. Program ini nanti ketika dijalankan ya, kita lihat ya. Dia akan menampilkan tulisan nama kemudian Priyadi ya.
Oke. Variabel kita jalankan ini ya. Nah, dia akan menampilkan tulisan Priadi itu ya. Untuk cara pembuatan variabel nanti kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut berikutnya, yaitu mengisi dan menampilkan variabel ya. Pengisian dan penampilan variabel PHP ya. Untuk pengisian variabel PHP menggunakan tanda sama dengan seperti tadi ya, atau biasa disebut dengan istilah assignment ya. Misalnya nama tadi kita isi Priadi, kemudian nanti kita bisa mencontohkan umur misalnya 17 ya, kemudian bisa membuat variabel pesan ya, saya sedang belajar PHP di Universitas Telkom misalnya seperti itu. Kemudian variabel PHP dapat ditampilkan dengan perintah echo atau print ya, karena untuk yang ini belum ada ya, nanti kita coba simulasikan. Misalnya A ini saya sedang belajar PHP, kemudian B sama dengan 5 ya, kemudian kita bisa print A, bisa juga echo B ya. Oke, kita jadikan satu di sini ya. Contohnya berikutnya kita buat misalnya umur ya sama dengan misalnya 19 ya. Oke, kemudian di sini kita tampilkan dengan perintah misalnya adalah umur ya. Oke, seperti itu. Hasilnya akan seperti apa? Mari kita lihat ya. Nah, ada 19-nya di sini ya. Teman-teman yang mungkin ini ya belum belajar lebih banyak tentang PHP ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kenapa dia tampil ya setelah nama langsung tampil umur ya. Idealnya kan nanti ini tampil di bawah ya. Oleh karena itu kita bisa menambahkan tag HTML di sini, yaitu dengan cara kita sambung dengan string ya, tapi di dalamnya di sini ada sebuah tag HTML, yaitu tag BR kemudian slash seperti ini untuk pindah baris ya. Nah, untuk penggabungan string ini nanti kita juga akan kita bahas ya. Begitu juga nanti dengan ini ya, stringnya ini ya, penulisan stringnya ini. Tapi untuk tag HTML-nya tidak kita bahas secara khusus ya. Oke, jadi nanti dengan seperti itu dia tampil di sebelah bawah ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi mengisi dan menampilkan variabel sudah. Berikutnya adalah sifat-sifat variabel. Nah, sifat-sifat variabel yang pertama adalah variabel dalam PHP bersifat case sensitif ya, yaitu membedakan huruf besar dan huruf kecil ya. Artinya nanti kalau kita membuat nama, satunya seperti ini dan satunya misalnya di sini kita buat yang n-nya besar, misalnya seperti ini ya. Nah, di sini misalnya Priadi 2 ya. Ketika dipanggil nama, maka dia yang dipanggil adalah yang ini, sedangkan yang ini tidak ya. Oke, kita buktikan di sini ya, kita buktikan sekilas ya. Yang tampil adalah Priadi. Tapi kalau kita memanggil nama dengan n besar ya, karena dianggap variabel yang berbeda, maka di sini yang tampil adalah yang Priadi 2. Kemudian lanjut ya. Variabel PHP tidak memerlukan deklarasi terlebih dahulu, bisa langsung diisi dan digunakan ya. Mungkin ini teman-teman kalau yang sudah belajar bahasa pemrograman Java atau Pascal ya, sebelum kita menggunakan variabel kita harus deklarasikan dulu. Sedangkan di PHP tidak seperti tadi ya. Langsung kita buat variabelnya seperti ini ya, dan bisa langsung kita gunakan ya. Selanjutnya variabel PHP tidak bertipe. Satu variabel secara berkelanjutan bisa diganti-ganti nilainya dengan tipe data yang berbeda ya. Oke, kita contohkan ya. Misalnya di sini umur ini kan 19 ya. Ini menggunakan tipe data angka ya. Kalau kita rubah menjadi umur, nilainya kita rubah menjadi ini ya, seperti ini misalnya ya. 19 tahun. PHP memungkinkan proses seperti itu. Walaupun di sini awalnya bernilai angka, kemudian kita replace nilainya atau kita ganti nilainya dengan string seperti ini, PHP tidak error ya. Ini berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, terutama yang bahasa pemrograman yang di-compile ya. Oke, kita buktikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik ya. Ketika kita jalankan di sini trace stringnya juga muncul dengan baik ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Selanjutnya, variabel sistem PHP atau predefined variabel tidak bisa digunakan untuk membuat variabel baru ya. Jadi untuk membuat variabel ketentuannya tadi bebas ya, ini menggunakan nama apapun ya, tapi jangan menggunakan nama-nama yang sudah dipakai oleh PHP, yaitu predefined variabelnya. Yaitu nanti di sana ada globals, $_server, $_get, post, files, cookies, session ya.
request, env, error MSG, HTTP raw, post data ya, kemudian HTTP response header, ARGC, ARGV, this dan seterusnya. Nanti tidak boleh dipakai untuk membuat variabel baru. Kemudian berikutnya kita masuk ke algoritma yang juga umum digunakan, yaitu percabangan if else ya. Nah, untuk percabangan if else nanti kurang lebih seperti ini ya. Formasinya kurang lebih nanti seperti ini. Ini saya kira tidak perlu kita demonstrasikan ya, cukup kita pahami konsepnya saja ya. Misalnya kita punya sebuah nilai ya, punya sebuah variabel nilai dengan nilai 85. Untuk formasinya percabangan if else ini ya, if kemudian yang kita uji kita kurung menggunakan tanda kurung seperti ini ya. Kemudian jika pengujiannya ini benar, maka dia akan menjalankan blok yang ada di dalam tanda kurung kurawal ini. Kalau kita mau melakukan pengujian berikutnya ya, bisa juga ya, misalnya kita menguji nilai jika misalnya lebih besar sama dengan 70. Jika sisi ini yang benar, maka dia akan menjalankan bagian ini ya. Kemudian jika dari dua pengujian ini tidak ada yang benar ya, sebenarnya bisa kita biarkan saja. Tapi kalau keduanya tidak benar, kita ingin memberitahu ya pada pengguna, bisa juga kita menggunakan else seperti ini. Kemudian di dalam blok else ya, ini akan menjalankan ya ketika logika pemeriksaan ya yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada yang benar, maka bisa dikatakan di sini nilai defaultnya adalah yang berada dalam blok program dalam tanda kurung kurawal setelah else ini ya. Itu untuk percabangan if else ya. Kemudian perulangan for ya. Untuk perulangan for, formasinya saya kira kalau ini mirip dengan bahasa pemrograman lainnya ya. For kemudian kita buat sebuah variabel ya dengan nilai awal, misalnya di sini adalah 1 ya. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Ini adalah nilai, kalau ini adalah ini ya nilai awalnya ya. Kemudian ini adalah nilai kapan perulangan ini berhenti, yaitu ketika lebih kecil sama dengan 5. Ini ketika ini ya, kapan perulangan itu akan terus dilakukan, yaitu ketika dia lebih kecil sama dengan 5. Sedangkan di sini adalah operasi inkrementalnya, yaitu nilai awalnya akan dilakukan penambahan, atau baik itu penambahan negatif ataupun penambahan positif ya, secara terus-menerus hingga nanti ini ya batas perulangannya ini sudah tidak masuk kategori ini lagi ya. Jadi nanti kalau sudah lebih dari 5, dia tidak dilakukan perulangan lagi. Saya kira ini juga teman-teman sudah mempelajarinya dalam mata kuliah logika dan algoritma, tidak perlu kita praktekkan ya. Jadi nanti kira-kira dia akan mengulang dari 1 sampai 5 ya, angka 1 sampai 5 ya, iterasi ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan PR ini tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian berikutnya adalah perulangan while ya. Jadi sedikit berbeda dengan perulangan for ya. Kalau perulangan for ya, kalau kita periksa tadi ya, dia akan melakukan pemeriksaan dulu di sini ya. Jadi nanti kalau tidak memenuhi ya, jadi kalau ini kita isi 6 misalnya ya, dia tidak memenuhi kriteria pemeriksaan di sini ya, maka dia tidak akan pernah melakukan perulangan sama sekali. Sedangkan perulangan while ya, kalau kita perhatikan di sini ya, nilai awalnya ya, ini sama ya. Yang berbeda nanti dual, tapi dual jarang digunakan juga ya. Ini sama dengan for ya. Jadi while counter lebih kecil sama dengan 3 ya, maka dia akan dilakukan ini ya, eksekusi program di sini ya. Dan counternya ya, kalau tadi di perulangan for itu counternya ada di sini ya, sedangkan di perulangan while counternya adalah setelah eksekusi program yang ada di baris ini ya. Ini nanti di akhir baris mestinya ya. Oke, kurang lebih perulangan while seperti itu. Teman-teman jika ada pertanyaan atau jika ada diskusi, silahkan disampaikan melalui saluran komunikasi yang ada. Kemudian berikutnya adalah penggabungan string ya. Operasi ini juga banyak digunakan dalam bahasa pemrograman yang lainnya ya. Untuk PHP, penggabungan string bisa digunakan dengan menggunakan tanda titik ini ya. Misalnya kita punya string 1 berisi John ya, kemudian string 2 berisi Do ya, dan kita ingin menggabungkannya dan memisahkannya dengan spasi ya. Maka cara menggabungkannya adalah nama depan ya. Spasi di sini tidak dianggap ya, tapi spasi yang ada di sini nanti akan dicetak ya. Kemudian titik, kemudian baru nama belakang. Sehingga nanti ketika ini nama lengkap ini dicetak, dia akan menampilkan John Doe dengan di sini ada spasinya di sini ya. Spasinya kita cetak menggunakan tanda kurung, boleh itu nanti kurung ganda seperti ini atau petik ganda seperti ini, atau menggunakan petik tunggal juga bisa ya.
Nah, nanti teman-teman yang ini bisa praktek sendiri, dan jika ada kesulitan bisa disampaikan dalam forum-forum diskusi yang disediakan ya. Itu untuk penggabungan string. Kemudian untuk escape karakter ya, yang kita bahas di sini hanya petik saja. String dalam PHP itu kan dikurung menggunakan tanda petik, baik itu petik ganda atau petik tunggal. Lalu bagaimana kalau kita misalnya mau mencetak petik di dalam string tersebut? Caranya adalah kita tulis tanda petiknya di belakang tanda backslash ini ya. Nanti escape string sebenarnya tidak hanya petik saja ya, nanti ada tab, kemudian ada apa macam-macamnya lah. Nanti teman-teman bisa googling ya, bisa dicari. Tapi pada intinya yang disampaikan di sini adalah kita menuliskannya di belakang tanda backslash ini. Ya. Dan untuk escape string ya nanti dalam materi-materi kita selanjutnya juga tidak banyak digunakan ya, sehingga di sini juga tidak akan kita bahas secara lebih detail lagi ya. Kemudian di sini nanti bisa kita cetak ya. Itu untuk escape karakter. Berikutnya adalah petik tunggal dan petik ganda. Nah, ini memang agak khusus dalam bahasa pemrograman PHP ya. String dengan petik tunggal semua bernilai teks tanpa interpretasi sekalipun itu variabel ya. Jadi kalau kita menggunakan petik tunggal seperti ini ya, maka ya apapun nilai di situ ya, sekalipun itu variabel di sini, maka dia tidak akan dicetak ya, tidak akan diinterpretasikan nilainya dari ini ya, karena ini dianggap sebagai string saja ya. Sedangkan string dengan petik ganda akan melakukan interpretasi terhadap variabel atau karakter escape di dalamnya ya. Misalnya seperti ini. Oke, untuk yang ini bisa kita demonstrasikan ya untuk mempermudah pemahaman teman-teman sekalian ya. Oke, di sini misalnya kita buat folder baru ya. Petik PHP ya. Oke, kita buat folder baru ya. Di sini petik Priyadi ya, titik PHP misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya seperti ini ya, kita buat variabel nama ya, misalnya berisi di sini string ya, Priyadi ASD, misalnya seperti itu ya. Kemudian ya kita coba cetak ya, di sini menggunakan ini ya, tulisan seperti ini ya, sekaligus menunjukkan bagaimana cara menggabungkan string ya di sini ya. Nama saya adalah ya, nah, kita kasih titik 2 aja ya. Kemudian kita gabungkan dengan di sini, sorry. Nah, di sini kita tulis nama di sini ya. Nah, kode program ini kalau kita jalankan, mari kita lihat. Nama di sini akan berisi nilai dari variabel ini karena kita menggunakan petik ganda ya. Oke, kita buktikan dulu. Petik ini ya. Nah, nama saya adalah Priyadi ASD. Lalu bagaimana kalau kita oke, di sini kita pindah baris dulu ya. Oke, itu dengan mencetak BR seperti ini ya. Kemudian kita cetak lagi di sini ya. Misalnya sama persis dengan ini ya. Tapi kali ini kita menggunakan tanda petik tunggal ya. Oke, saya copy paste untuk menunjukkan bahwa apa yang saya tulis di sini sama persis dengan yang di atasnya. Dan nanti akan terlihat ya bahwa hasilnya nanti ini akan berbeda ya. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, di sini nama saya adalah nama. Jadi nama di sini dia hanya berlaku sebagai karakter biasa atau karakter teks ya. Sedangkan nama yang di sini dia berlaku sebagai variabel yang nilainya sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh variabel tersebut ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Mungkin tadi saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara menggabungkan string ya. Cara menggabungkan string ya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita mau ini ya, ini tetap tampil walaupun menggunakan tanda petik tunggal seperti ini ya. Nah, ini kita cetak nama seperti ini ya. Nah, oke, kita lihat hasilnya akan seperti apa sekarang. Nah, ini tetap tampil ya. Untuk menambahkan spasi ya, kita menambahkan spasinya jangan di sini ya. Kalau di sini apa yang terjadi? Mari kita lihat. Nah, tidak berpengaruh apapun. Spasi harus ada di dalam tanda ini ya, tanda petik ini ya, dalam tanda kurung petik ini ya. Oke, sekarang akan muncul spasinya semestinya. Mari kita lihat, kecuali ada kesalahan ya. Nah, di sini baru muncul spasi.
Oke, kurang lebih seperti itu materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jika teman-teman ada pertanyaan atau diskusi, silahkan sampaikan melalui saluran-saluran komunikasi yang tersedia. Demikian, terima kasih.